Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Siswa dan santri Merah Putih yang saya sayangi, kita lanjutkan ta'lim kita. Pada hari ini kita mulai dengan judul baru, tapi masih tentang adab. Karena adab ini paling penting. Adab berhias, ya. Jadi hari ini kita temanya adalah adab berhias. Bismillahirrahmanirrahim. Adab berhias yang pertama adalah tidak bertato dan tidak menyambung rambut. Imam Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan berkhutbah di atas mimbar ketika musim haji sambil memegang seikat rambut, sambungan rambut dari tangan pengawalnya. Katanya, di manakah ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari yang seperti ini. Beliau bersabda, Bani Israel celaka ketika wanita-wanita mereka memakai yang seperti ini. Ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Hadis riwayat Bukhari nomor 5932. Ya, ada berhias. Yang pertama, tidak bertato, tidak menyambung rambut. Yang kedua, tidak memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud di 4057. Ya, haram laki-laki yang pakai emas dan pakai sutra. Sudah tahu ya adabnya, jadi jangan sampai pakai. Terus nanti juga kalau sudah mulai berkarir pakai dasi, hati-hati. Itu juga banyak dasi itu kainnya sutra, karena memang keren, tetapi itu haram. Imam Muslim rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sahal At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Uqbah dari Quraib, budak Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda, salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu, ambillah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya. Lelaki tersebut menjawab, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim nomornya 2090. Jadi pakai cincin emas haram hukumnya. Oke ya. Adab yang ada berhias 1, 2 sudah. Langsung kita yang ketiga. Tidak boleh
laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Hadisnya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari 5885. Nah, ini keren gitu kan. Lagi-lagi orang bilang, dan memang publik akan ngikutin artis gitu kan gitu. Kalau artisnya pakaiannya yang laki kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki gitu, ya akhirnya pada ikutan gitu. Tapi bagi yang sudah mengerti adabnya, sudah belajar ilmu agama, maka pasti tidak mau melihat, kalaupun keren menurut orang, ya kita nggak mau. Kita lebih baik selamat di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kebalik. Artis itu kan waktu dia pakai seperti itu kan gaya panggung. Nah, giliran publiknya, penontonnya dipakai untuk hari-hari. Nah, kan lucu gitu. Mereka mah di panggung pakai pakaian yang seperti itu. Giliran di rumah mereka biasa pakai kaos. Lah, malah kita yang masyarakatnya pakai pakaian konsernya mereka, kan repot namanya. Oke ya. Lanjut yang keempat, parfum. Jadi ada berhias, yang keempat parfum. Jadi cara pemakaian parfumnya ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, parfum laki-laki itu baunya nampak, sementara warnanya tidak. Dan parfum wanita itu warnanya nampak, sementara baunya tidak. Hadis riwayat Nasai 5117. Jadi ketahuilah minyak wangi bagi laki-laki itu beraroma tetapi tidak berwarna. Sedangkan minyak wangi bagi wanita itu berwarna tetapi tidak beraroma. Sa'id berkata, menurutku bahwa ucapan beliau tentang minyak wangi wanita itu dipahami dalam kondisi saat ia keluar rumah. Adapun jika wanita itu sedang bersama suaminya, maka ia boleh mengenakan wewangian sesuka hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud di 4048. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa parfum untuk laki-laki bau parfumnya kuat, namun warnanya tidak gelap atau bisa bening. Dan parfum wanita itu warnanya agak gelap, namun bau parfumnya tidak kuat. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau wanita memakai parfum, hati-hati, jangan terlalu dibuat mandi. Banyak banget gitu kan. Jadi wanginya yang sederhana saja, kecuali kalau udah bersuami dan nanti untuk di rumah itu boleh. Itu beberapa adab berhias. Kita lanjutkan esok lagi. Ingat ya, yang pertama adalah tidak bertato, tidak menyambung rambut. Yang kedua, tidak memakai emas ya bagi laki-laki, dan tidak pakai sutra. Yang ketiga, tidak menyerupai perempuan kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuannya tidak menyerupai laki-laki, tomboy gitu. Tidak ya. Dan yang keempat, cara pemakaian parfum. Sementara ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita diskusikan jika ada pertanyaan nanti di WA. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.